terbatas, ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin kau ada di sini. Ku rasakan percaya tak terbatas. Ku yakin kau ada di sini. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau.
Tiada seperti tiada seperti tiada seperti begitu berkuasa, penuh kemuliaan, melampaui segalanya. Engkau di atas segalanya, ya Bapa. Engkau di atas segalanya, ya Bapa. Haleluya. Kami mau bersuka karena Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Yang hari ini kami mau katakan bahwa Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau tak tertandingi, kuasamu hebat, faktamu tidak dapat tersangkali, karena Engkau memang Tuhan yang nyata. Nyata dalam kasih-Mu, nyata dalam kuasa-Mu, nyata dalam penyertaan-Mu, nyata dalam pekerjaan-Mu, nyata dalam penebusan-Mu, nyata dalam segala karya-karya-Mu. Engkau nyata ya Tuhan. Kami deklarasikan hal tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami puji Kau, kami tinggikan Engkau, kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau, sebab memang Engkau mulia, tinggi, agung, luhur, kudus, dan mulia. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kemuliaan padanya, pernikahan anak domba tiba, menantinya kasih yang kami. Mari kita bersuka, kemuliaan padanya, pernikahan anak domba tiba, menantinya kasih yang kami. Haleluya, Tuhan Allah kita berkuasa. 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 Mari kita bersuka, berkemuliaan padanya, pernikahan anak domba tiba, menantikan kasih yang kami. Mari kita bersuka, berkemuliaan padanya, pernikahan anak domba tiba, menantikan kasih yang kami. Haleluya, Tuhan Allah kita berkuasa. Haleluya, Tuhan Allah kita berkuasa. Haleluya, Tuhan Allah kita berkuasa.
Allah kita Haleluya, Tuhan Allah kita besar. Haleluya, Tuhan Allah kita berkuasa. Allah kita berkuasa. Allah kita berkuasa. Bila sama dia Surya kebenaran, angkat suara, kita berdamai dari bukit Sion, keselamatan datang. Dan telah datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Dari bukit Sion dan telah ada yang telah ada
Ya, Warriors. Ya, silakan. Ketua kelas. Rivaldo Gabriel, silakan. Saya. Wih, kenapa bilang saya? Silakan Rivaldo Gabriel. Siap, siap. Dua Tawarik 32 ayat 1 sampai 23. Tidak semua pemimpin bisa jadi panutan bagi pengikutnya. Biasanya pemimpin itu memaksa bawahannya untuk mau diikuti maunya si pemimpin. Tapi pemimpin yang benar itu selalu memberi teladan kepada pengikutnya sehingga tanpa dipaksa sama pemimpinnya, pengikutnya mengikuti jejak pemimpin. Hizkia ini seorang pemimpin yang patut kita ikuti. Di 2 Tawarik 31 ayat 20 sampai 21 dibilang, demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah. Ia mencari Allahnya, semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Tapi orang yang setia atau benar di hadapan Tuhan bukan berarti bebas dari masalah. Bukan bebas dari masalah. Tapi dia mengalami proses. Contohnya, kita ingin tidak marah lagi. Di tengah proses itu, kita alami godaan untuk marah dan lain-lain. Proses ini juga dialami oleh Hizkia. Di ayat 1 dibilang itu, setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib, Raja Asyur, menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Di tengah kesesakan Hizkia, dia tahu kayak kalau dibilang bahasanya kayak Om Danci itu dia ndak tawar hati. Sesuai arti namanya itu, saya cari-cari arti nama Hizkia itu, yaitu Allah itu kuat. Hizkia itu dia punya sikap hati yang benar kalau menanggapi serangan-serangan musuh. Dia tidak mengeluh dan bersungut-sungut kepada Tuhan, tapi dia yakin Tuhan bisa diandalkan. Kalau kita dapat bersikap kayak Hizkia dalam hadapi peperangan hidup ini, pasti kita dapat kemenangan. Terima kasih. Saya itu dari ayat-ayat ini yang saya ambil adalah ayat 7 dan 8. Di ayat 7 ada kata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut. Kenapa di dalam segala hal harus kuat dan jangan takut? Karena kalau kita takut dalam segala hal itu akan semakin besar kuatnya dan buat kita goyah. Tetapi kalau di dalam segala hal kita mencoba tanpa rasa takut, pasti segala hal akan lebih mudah. Ayat 8, dan yang menyertai dia adalah tangan manusia. Tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Di dalam situasi memang kita tidak didukung, disertai dan dibantu oleh yang terlihat ataupun manusia. Manusia saling berpihak karena punya tujuan untuk diri sendiri. Tetapi jika kita tidak punya dukungan yang terlihat, kita masih punya Tuhan yang menyertai, membantu, dan ada dalam segala sesuatu. Maka dari itu, yang harus kita lakukan untuk Tuhan adalah menyembah dan memuliakan Tuhan, Allah yang selalu ada. Saya itu di
Tawarik 30 tentang Hizkia adalah ada semua orang, termasuk Tuhan Yesus. Selain setia, Raja Hizkia juga percaya bahwa Tuhan bekerja dalam hidupnya maupun masalah besar atau kecil. Ya, bahwa Tuhan selalu ayat 7 dalam kuatkanlah dan terkejut serta yang menyertainya banyak yang menyertai dia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita akan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu rakyat mendapat kepercayaan kembali. Jadi kita contoh sikap dari Hizkia yang setia kepada Tuhan dan sangat percaya bahwa tangan Tuhan bekerja atas hidupnya dan selalu menyertainya. Jadi contoh saja sikap setia dan percaya bahwa Tuhan bekerja dalam hidupnya kita semua. Tugasnya itu membaca 2 Tawarik 32 sampai 19, satu perikop ya dari waktu itu. Jadi yang saya dapat itu di saat Hizkia itu terkepung, Hizkia itu tidak takut. Terus kayak mungkin rakyat Yehuda itu kayak sudah ketakutan bagaimana nih. Tetapi seperti yang dikatakan di ayat 7 sampai 8, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan, adalah kita. Yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Itu mengajarkan dan membuat kita sadar betapa kuatnya Tuhan Allah yang adalah kota benteng kita. Sudah jelas bahwa kita itu diharuskan untuk berani dan tidak takut akan masalah yang akan datang dan sedang terjadi. Jadi jangan takut, bahkan jika orang-orang di sekitarmu tidak percaya dan bahkan mungkin menganggap kamu aneh, you can also do that with God either. Jadi jangan pernah berani karena atau untuk manusia, beranilah karena Tuhan dan untuk Tuhan. Itu jadi. Jadi tugasnya itu renungkan 2 Tawarik 32 ayat 1 sampai 19. Yang saya dapat dari 2 Tawarik 32 ayat 1 sampai 19 itu kita harus sama seperti Hizkia. Karena Hizkia tahu bahwa Sanherib Raja Asyur datang dan akan menyerbu Yehuda. Dia langsung bergegas membuat kembali tembok-tembok yang tinggi dan menguatkan dirinya dan menguatkan juga pengawal dan teman-temannya yang lain. Dengan mengatakan ini di ayat 7 sampai 8, tertulis begini. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Nah, habis ini saya suka sekali mendidikan Raja Hizkia. Dia berkata bahwa yang menyertai dia adalah tangan manusia. Tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan. Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Habis saya baca ini, saya langsung takjub dan sadar ulang kalau kita ini disertai oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kita tahu bahwa Tuhan selalu bersama dan membantu kita saat kita membutuhkan dia. Dan tidak seperti Sanherib, Raja Asyur yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi dia malah percaya hanya kepada manusia. Dan juga saat Sanherib Raja Asyur menjelek-jelekan Raja Hizkia dan Allah yang disembahi atau bisa dibilang yang dipercayai oleh Raja Hizkia, saya cuma pikir kalau saya misalnya jadi Raja Hizkia, saya bisa saja menyerah atau menangis kepada Tuhan untuk meminta bantuan. Karena saya dan Tuhan saya telah dijelek-jelekan dan telah tidak dihargai. Saya tidak tahu bagaimana reaksi kalian, tetapi kalau reaksi saya pasti begitu. Intinya, mari kita menyerukan nama Tuhan lebih banyak lagi, agar orang-orang yang tidak mengenal dia, jadi mengenal dia. Itu saja dari saya, terima kasih.
nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih buat kasih. Terima kasih
Allah yang perkasa. Ku sanggup tinggi Kamu hidup Tuhan tiada yang hanya Kau Ali apa? Terima kasih Bapak dan Nama Saudara. Kami bersyukur padamu, kami kami semua tersedia firman. Lepaskan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam hati kami, dalam pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Jangan tahan apa yang menjadi bagian revelasi-Mu bagi kami pada yang kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Urapi hamba-Mu agar kiranya hikmat marifat perkataan ilahi ditaruh atas mulut hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, salam semua. Halo, oke. Dengar ya suara saya? Dengar, Om. Oke. Salam semua.
Apa kabar semua? Baik-baik? Puji Tuhan baik Om. Oke. Saya lagi di rumahnya Ko Eli. Dan di sini hujan deras. Nah, sekarang udah lebih baik. Jadi saya tadi kesulitan untuk dengar. Oke, kita mau bahas sebuah topik yang saya rasa kita udah semua sering mendengarnya. Topik itu adalah kasih Allah. Nah, kalau saudara dengar tentang kata kasih Allah, saudara pasti punya persepsi masing-masing. Tapi yang saya mau jelaskan adalah kasih Allah menurut Alkitab. Jadi dari keseluruhan Alkitab, dari Wahyu, Kejadian sampai Wahyu, ada 5 aspek dari kasih yang saya akan bahas buat kita siang ini. Nah, saya karena ini akan menolong kita untuk kemudian mengenal secara utuh kasih Allah itu. Jadi dengan kata lain, saya mau bicara tentang doktrin kasih menurut Alkitab. Nah, yang pertama, kasih yang ditulis oleh Alkitab atau kasih yang ditulis oleh keseluruhan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu adalah kasih yang Tritunggal. Jadi kasih yang Trinitarian. Nah, penting ini saya jelaskan. Jadi kasih yang ditulis oleh Alkitab adalah kasih yang Trinitarian atau yang kita biasa kenal sebagai doktrin Tritunggal. Nah, di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-20, tolong dibacakan ayatnya. Yohanes 5 ayat 20. Yohanes 5 ayat 20. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Oke. Jadi di situ dibilang bahwa sebab Bapa mengasihi anak. Pada ayat yang lain juga Yesus katakan bahwa anak mengasihi Bapa. Jadi karena kasih itu membutuhkan saluran untuk disalurkan, maka sejak sebelum dunia dijadikan atau sebelum penciptaan, Allah itu dalam Tritunggal, maksudnya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu sudah utuh dalam kasih-Nya. Jadi kasih dari Allah yang unitarian pasti itu bukan kasih yang sempurna. Karena kasih itu butuh penyaluran. Oleh sebab itu Alkitab bilang bahwa Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa, dan sebaliknya. Jadi sejak awal sebelum penciptaan, Allah itu sudah sempurna dalam kasih-Nya. Jadi dalam naturnya Allah, dalam hakikatnya Allah, Allah sudah sempurna dalam kasih-Nya. Oleh sebab itu mengapa Alkitab Perjanjian Baru mengatakan bahwa
Allah itu kasih. Dan kasih Allah itu adalah kasih yang sejak semula sudah sempurna. Kasih yang berinteraksi antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi sebenarnya Tuhan tidak membutuhkan apa-apa lagi karena Tuhan sudah sempurna. Jadi kalau kita nggak diciptakan atau malaikat tidak diciptakan atau langit dan bumi diciptakan, Tuhan udah cukup. Dia udah cukup pada dirinya sendiri. Cara dia punya saluran untuk menyatakan kasih. Karena Allah itu tidak satu, dalam arti bahwa Allah itu tidak tunggal. Allah itu memang esensinya itu tunggal, tapi memiliki 3 pribadi. Itu yang kita percaya semua. Jadi kasih yang ditulis oleh Alkitab itu adalah kasih yang trinitarian. Kasih yang sempurna. Karena memang sejak awal Allah itu sudah punya saluran untuk menyalurkan kasih. Sebab tidak ada gunanya kasih kalau tidak ada salurannya. Untuk apa itu kasih? Kalau kasih itu tidak bisa disalurkan kepada pihak yang lain. Jadi waktu Alkitab bicara tentang kasih Allah, itu Alkitab bicara tentang kasih trinitarian, bukan kasih Allah yang unitarian atau yang diajar oleh banyak aliran sesat yang lain. Nah, itu yang pertama. Jadi waktu Allah bicara atau Alkitab bicara tentang kasih Allah, itu kasih yang unitarian. Kasih yang sejak awal bahkan sebelum dijadikan itu sudah pada hakikatnya itu sempurna pada diri Allah. Allah nggak butuh apa-apa. Kalau kita nggak ada, nggak apa-apa juga. Allah nggak kurang apa-apa. Jadi bukan karena Allah itu kurang kasih kemudian dia menciptakan kita. Enggak. Dia udah sempurna. Karena dia sudah punya ini, dia udah punya saluran untuk menyatakan kasihnya kepada, jadi mereka Tritunggal itu sudah sempurna dalam kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, aspek kasih yang kedua adalah kasih yang memelihara. Kasih yang memelihara. Nah, Tuhan Yesus bilang begini, bahwa Bapamu itu menurunkan hujan bagi orang baik dan orang jahat. Jadi perlakuan Allah itu berlaku sama rata untuk semua orang di muka bumi ini. Jadi ada orang yang mau menyangkal Tuhan, mau menghujat Tuhan, itu kasihnya Allah buat dia sama seperti orang yang menyembah dia atau percaya kepada dia. Kalau mau bikin apa Allah, tetap saja Allah itu mengasihi. Terus sebabnya Tuhan Yesus bilang bahwa Bapamu itu menurunkan hujan kepada baik orang jahat maupun orang baik. Itu adalah dia sempurna dalam memberikan kasih. Dia adil dalam memberikan kasih. Karena dia tidak membedakan kasih kepada orang baik dan kasih kepada orang yang jahat. Kasih kepada orang yang percaya sama dia dan kasih kepada orang yang tidak percaya kepada dia. Kasihnya sama. Tidak membeda-bedakan. Sebab itu orang jahat sama orang baik menerima panas yang sama, hujan yang sama, berkat yang sama. Nah, oleh sebab itu, saudara bisa lihat bahwa bahkan orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu menerima berkat yang sama. Karena memang ada salah satu aspek dari kasih Allah, yaitu kasih yang memelihara. Nah, itu adalah aspek yang kedua dari kasih Allah. Jadi kasih yang memelihara dan kasih yang disalurkan secara adil dan merata kepada semua orang di muka bumi ini. Baik orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya.
Itu aspek kasih yang kedua. Nah, aspek kasih yang ketiga adalah kasih yang memilih. Nah, ini udah lebih dalam karena kasih ini kemudian dia memilih. Nah, di dalam Roma pasal 9 ayat 13, di situ dikatakan begini, bahwa Allah mengasihi Yakub dan membenci Esau. Atau pada ayat yang lain dikatakan begini, bahwa Allah mengasihi siapa yang memang dia mau kasihi. Nah, ini adalah haknya Allah. Ini adalah apa yang memang dia mau kasihi. Saudara nggak bisa menggugat kasih yang ketiga ini. Dia pilih siapa saja yang dia mau. Allah pernah bilang buat orang Israel, dia bilang begini, bukan karena kamu jumlahmu banyak atau karena kamu lebih baik dari bangsa-bangsa lain sehingga Tuhan itu memilih kamu. Jadi pilihan Tuhan kepada orang Israel tidak dilandaskan kepada kebaikan orang Israel atau ada hal-hal yang di luar dari diri Allah. Ini mutlak adalah haknya Allah untuk memutuskan dia mau pilih siapa. Jadi kalau dia memilih kita, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 1 itu, bahwa terpujilah Allah dalam Yesus Kristus yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Itu bukan karena kita baik atau kita rohani. Tuhan memilih kita bahkan sebelum dunia ada. Karena dia berhak menentukan siapa yang memang dia patut kasihi. Itu adalah haknya Allah. Kita nggak bisa menggugatnya. Kita nggak bisa bilang, kenapa Allah begitu? Nah, kalau kita bisa memprotes Allah, dan Allah mendengar kita, karena kita protes, kenapa dia memilih seseorang dan kemudian orang yang lain tidak dipilih. Saudara telah menjadikan Allah sama seperti saudara. Dia berhak mutlak. Dia punya kedaulatan mutlak untuk memilih siapa yang dia itu mau pilih. Ini adalah haknya Tuhan. Jadi dia memilih kita untuk percaya kepada dia itu karena dia memang mengasihi kita. Nggak ada yang lain. Nggak ada. Karena kita semua rusak. Nggak ada yang baik dari kita. Bahkan seperti Yesaya bilang, kesalehan kita itu seperti kain kotor. Jadi kita punya kerohanian juga bahkan itu seperti kain kotor. Apalagi kejahatan kita. Jadi tidak ada alasan yang membuat Allah memilih kita di luar dari dirinya sendiri. Kalau dia memilih kita, karena memang dia memutuskan untuk memilih kita dan mengasihi kita. Gak ada hal yang lain. Nah, itu adalah aspek dari kasih yang ketiga. Kasih yang memilih. Nah, kemudian yang keempat adalah kasih yang memanggil. Dalam Yohanes pasal 18 ayat 31 sampai 32, bukan Yohanes, sorry. Yehezkel 31, Yehezkel pasal 18 ayat 31 dan 32. Nah, di sini dia bilang bahwa ya, dia bilang begini, ayat 31. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati
hai kaum Israel. Nah, kalau kita merujuk ke perjanjian baru, di dalam Roma pasal 1, Alkitab bilang begini bahwa Allah itu belum menghukum kita karena dia memberikan kepada kita kesempatan. Jadi Tuhan mengapa begitu panjang sabar memberikan kesempatan kepada orang jahat? Karena dia memang tidak mau ada yang binasa. Makanya dia memanggil untuk orang kembali kepada dia. Dia kasih kesempatan untuk orang yang jahat itu bisa berubah, orang yang jauh bisa mendekat kepada dia. Nah, itu yang disebut sebagai kasih yang memilih, kasih yang memanggil. Itu aspek yang keempat dari kasih Allah di dalam keseluruhan Alkitab. Nah, sekarang ini adalah aspek yang kelima. Kasih yang kelima, adalah aspek kasih yang kelima adalah kasih yang kepenang. Kasih yang mengikat janji. Kasih ini menuntut ketaatan. Nah, Wahyu bilang begini, dalam Wahyu pasal 3 ayat 19, Tuhan Yesus bilang begini, barang siapa kukasihi, dia kutegur. Jadi untuk semua orang yang telah Tuhan panggil atau Tuhan pilih tadi, Tuhan panggil kemudian dia pilih. Nah, kepada orang-orang itu Tuhan buat perjanjian atau kepenang. Nah, di dalam kepenang itu seperti perjanjian pada umumnya ada hak saudara dan ada kewajiban saudara. Biasanya begitu kalau kita buat perjanjian. Nah, di dalam perjanjian itu biasanya berlaku syarat untuk sebuah perjanjian adalah kewajiban. Jadi kasih yang kepenang adalah kasih yang menuntut ketaatan. Jadi adalah tidak benar bahwa kalau Allah mengasihi kita, orang kita bisa buat apa saja semau-maunya kita. Karena memang dia mengasihi kita bukan karena kita baik. Dia menebus kita bukan karena kita baik. Terus kita berpikir bahwa karena dia mengasihi kita, kita bisa bikin apa saja. Itu nggak benar. Sebab tadi Wahyu bilang bahwa kalau Tuhan mengasihi kita, Tuhan menghajar kita. Nah, mari saya kasih contoh sederhana. Kalau saudara menikah, kemudian saudara ingin punya anak, dan Tuhan kasih saudara anak. Anak ini, waktu masih dalam kandungan, saudara udah sayang banget sama dia. Kemudian waktu dia lahir sebagai bayi, saudara menyalurkan kasih saudara kepada anak ini. Gak ada sama sekali pikiran kita tentang hal yang jahat kepada anak ini. Kita mengasihi dia tanpa syarat. Tapi kemudian anak ini besar. Waktu dia besar, sebagaimana manusia pada umumnya, dia kemudian menjadi nakal. Dia banting gelas, dia jatuhkan apa saja di atas meja. Pokoknya dia mulai menunjukkan sikap pemberontakannya. Maka nggak mungkin kita biarkan dia begitu. Yang kita lakukan adalah mendisiplin dia, menghajar dia. Dan waktu kita menghajar dia bukan karena kita tidak mengasihi dia, tapi justru karena kita mengasihi dia. Nah, begitulah juga dengan kasih kapan nanti ini. Tuhan memilih kita tanpa syarat. Dia mati bagi kita melalui Tuhan Yesus. Itu benar. Nggak ada jasa kita sekalipun, sedikit pun. Tapi
Dia akan menghajar kita karena kasih yang kepenat itu. Kasih yang menuntut ketaatan. Kalau kita nggak taat, kita bandel, kita hari ini baik, besok dia ngajar kita. Karena dia punya kasih yang kepenat. Kasih yang mengikat, kasih yang menuntut ketaatan. Dia mengasihi kita, tapi kita juga harus taat sama dia. Nggak bisa kasih itu cuma satu pihak. Mesti ada pihak yang lain yang menjadi saluran dari kasih. Nah, ini bagian yang sulit karena memang kita cenderung menganggap bahwa kalau Tuhan itu mengasihi kita, dia pasti ikut apa saja yang kita mau. Tapi itu adalah pikiran yang salah tentang Tuhan. Tuhan malah bilang begini, bahwa kalau dia menghajar kita, dia menganggap kita sebagai anak. Ibrani pasal 12, itu ayat yang ketiga dan seterusnya bilang begitu. Nah, itu adalah kasih yang kepenat. Nah, dalam sejarah gereja, khususnya 300 tahun pertama dari kekristenan. Jadi mulai sejak Tuhan Yesus itu mati, bangkit, dan naik ke surga, sampai 300 tahun kemudian, pada masa itu, begitu banyaknya orang yang ingin menjadi Kristen. Bahkan kalau mau dibilang bahwa dalam 300 tahun pertama kekristenan, hampir seluruh dunia itu telah percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kerajaan Romawi yang perkasa itu ditaklukkan oleh kekristenan dalam 300 tahun pertama saja. Nah, kemudian nanti setelah itu kekristenan mengalami masalah karena Kristen kemudian menjadi agama negara. Tapi selama 300 tahun itu kekristenan itu menghancurkan kerajaan Romawi. Nah, penyebabnya cuma satu. Karena doktrin yang diajarkan oleh agama Kristen adalah doktrin tentang kasih. Sebelumnya tidak ada doktrin tentang kasih. Para dewa Yunani itu tidak mengenal kasih. Atau siapa saja sebelumnya dan sesudahnya itu tidak punya agama-agama. Itu tidak punya doktrin tentang Allah yang mengasihi. Tidak ada. Termasuk Islam ya. Termasuk Islam yang gembar-gembor bahwa Allah itu maha pengasih dan penyayang. Itu tidak ada. Sebab di dalam Al-Quran itu ada 28 kata kasih dan 22 diantaranya adalah kasih yang negatif. Kasih yang negatif itu begini. Allah tidak mengasihi karena ini, karena bla 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 bla. Itu 22 kali. Dan 6 kali itu adalah kasih yang tanpa syarat. Allah mengasihi orang yang takut kepadanya. Nah, itu di Al-Quran. Jadi Al-Quran itu punya 28 kata kasih. Dari seluruh Al-Quran, 28 kata kasih saja. Dan 22 itu bersifat negatif. Dan 6-nya itu menuntut syarat. Tapi Alkitab kita tidak bicara seperti itu. Alkitab akan bilang begini, bahwa Tuhan mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Jadi kasih tanpa syarat itu yang diajarkan di dalam kekristenan. Sehingga walaupun orang Kristen selama 300 tahun disiksa begitu rupa, tapi begitu banyak orang yang mau bergabung dengan kekristenan selama 300 tahun. Pertama, dan itu penyebabnya. Karena gereja atau orang-orang Kristen itu mengajarkan doktrin tentang kasih. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang membuat Allah itu menjadi manusia, menjadi Yesus Kristus sebagai manusia, dan mati bagi orang-orang berdosa. Sebelumnya tidak ada doktrin kasih seperti begitu. Oke,
Sekarang kita akan melihat Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Sebuah ayat yang sangat terkenal. Kita semua hafal ya aja. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini ayat menurut banyak ahli teologi, mereka bilang bahwa ayat Yohanes pasal 3 ayat 16 adalah inti dari keseluruhan Alkitab. Jadi jantung gitu, jantung dari Alkitab itu ada pada ayat ini. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, mari kita bahas hal ini. Mari kita mulai dengan kata karena begitu besar kasih Allah. Jadi kasih Allah itu besar. Itu kata yang penting itu, besar. Mengapa dia besar? Karena dia sempurna pada hakikatnya. Seperti yang tadi saya bilang di yang pertama ya. Dia besar karena dia sempurna pada hakikatnya. Kemudian kasih Allah yang besar itu butuh penyaluran. Dan manusialah yang menjadi saluran kasihnya. Jadi Allah itu mengasihi dunia. Itu kata yang dipakai sama Alkitab. Nah, maksudnya dunia di situ adalah orang-orang yang diam di dalamnya. Semua orang, semua makhluk yang diam di dalam dunia. Jadi waktu Alkitab bilang tentang dunia, Alkitab lagi bicara secara khusus buat siapa yang tinggal di dalam dunia. Dan kita tahu bahwa puncak dari ciptaan Allah yang tinggal di bumi atau tinggal di dunia itu adalah manusia. Nah, kepada manusia yang tinggal di bumi ini, saluran kasih Allah itu dinyatakan. Nah, mari saya bilang saudara-saudara, bahwa manusia yang tinggal di bumi ini bukanlah manusia yang baik semua, atau bahkan mau dibilang tidak ada yang baik. Di bawah kolong langit ini tidak ada yang baik. Manusia pada dasarnya jahat semua setelah jatuh dalam dosa. Manusia yang menghujat Allah, manusia yang menolak Yesus, manusia yang ateis, yang komunis, yang nggak percaya sama Tuhan. Nah, manusia-manusia seperti begitu yang ada di bumi ini atau di dunia ini. Tetapi justru kepada orang-orang inilah kasih Allah yang besar itu kemudian disalurkan. Karena Alkitab kan bilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ini bukan orang baik, orang-orang di dunia ini. Mereka jahat pada hakikatnya mereka jahat. Tetapi kasih Allah yang besar itu dicurahkan kepada mereka, diberikan kepada mereka. Itu adalah hal yang luar biasa. Tentang Yohanes pasal 3 ayat 16. Jadi Allah yang besar, kasih Allah yang besar itu punya objek untuk disalurkan adalah dunia ini atau manusia yang tinggal di dalam dunia ini. Dan ukuran dari kasih yang besar adalah Yesus Kristus. Dengan kata lain begini bahwa Allah tidak punya
ekspresi kasih yang lebih besar lagi kepada dunia ini selain memberikan Yesus putra tunggalnya untuk menebus manusia. Jadi Yesus itu adalah ukuran dari kasih Allah yang terbesar. Sebab Alkitab kan bilang begini, bahwa tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang menyerahkan nyawanya kepada orang lain. Semua kasih itu di bawah itu. Orang bisa kasih uangnya, bisa kasih mobilnya, bisa kasih apa buat orang lain. Tapi dia nggak mau kasih nyawanya untuk orang lain. Nah, itulah sebabnya mengapa ekspresi kasih yang terbesar bagi dunia adalah Tuhan Yesus. Karena memang ayat itu dengan jelas bilang begini, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan, telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara bisa bayangkan bagaimana perasaan Allah atau perasaan Bapa ketika anaknya satu-satunya itu berjalan dari ruang pengadilan menuju ke Golgota, memikul salibnya. Jatuh bangun sampai orang harus menolongnya untuk pikul salibnya. Naik ke atas ke bukit Golgota, tempat di mana para penjahat itu menerima hukumannya. Jadi dengan kata lain, bahwa Yesus waktu naik ke Golgota, dia disamakan dengan para penjahat, para perampok, sama, karena tidak ada orang baik yang disalibkan, tidak ada. Semua penjahat, semua perampok, semua orang jahat yang dihukum kemudian disalibkan. Yesus naik ke sana, kemudian memberikan dirinya untuk dipaku, disalibkan, tergantung, tidak berdaya. Kemudian Yesus bilang begini, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dia harus pikul dosa dari isi dunia ini. Gak ada cara lain untuk menyelamatkan manusia, untuk menebus manusia, selain dia sendiri harus naik ke kayu salib. Dia sendiri di sana. Gak ada siapa-siapa. Bagaimana itu perasaan bapaknya lihat anaknya begini. Sebab dia tidak mungkin kasih anaknya kalau dia tidak punya hakikat kasih. Kalau kasihnya itu tidak sempurna, dia nggak mungkin kasih anaknya. Mungkin dia akan pakai cara lain untuk menebus manusia, tapi nggak kasih anaknya sendiri. Tapi karena dia telah sempurna dalam kasih, dan ekspresi kasih yang terbesarnya adalah menyerahkan anaknya sendiri. Untuk menebus manusia. Nah, kasih yang seperti begitu yang diberitahukan oleh Alkitab kepada kita. Kasih yang tidak ada bandingannya di muka bumi. Tidak ada satu
agama atau kepercayaan atau apapun juga yang punya doktrin kasih sesempurna doktrin kasih yang ditulis oleh Alkitab. Karena Allah sendiri menunjukkan, memberi contoh bagaimana itu kasih itu dimanifestasikan dengan memberikan anaknya sendiri. Dan sebabnya kita sangat beruntung kalau kita dipilih sama Tuhan untuk diselamatkan. Sangat beruntung. Di dunia ini ada banyak manusia, tapi dari sekian banyak manusia itu saudara dan saya dipilih. Itu bukan hal yang biasa. Dan karena pilihan Allah itu pada kita, dia harus membayarnya dengan memberikan anaknya sendiri untuk menebus kita. Terus sebabnya Paulus bilang terpujilah gitu, terpujilah Allah dalam Yesus Kristus yang dalam kasih-Nya telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini adalah doktrin kasih yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh agama manapun. Kasih yang menyelamatkan. Kasih yang membuat kita ada sampai sekarang ini. Semua itu karena kasih. Saudara bisa hidup karena kasih. Saya bisa hidup karena kasih. Saya bisa kuat karena kasih. Saya bisa apa saja. Itu karena kasih. Kita ditopang oleh kasih Tuhan. Semua gitu. Kita bisa bernapas karena kasih. Wow, itu luar biasa. Jadi berarti begini. Berarti kita punya kewajiban untuk membagi kasih itu pada orang lain. Supaya orang lain juga bisa mengalami kasih Tuhan itu. Sebab adalah hal yang tidak normal, tidak wajar. Kalau saudara dikasihi oleh Tuhan, kemudian saudara menikmati sendiri kasih itu, dan tidak menyalurkannya kepada orang lain, dan memberitahu orang lain bahwa Tuhan saya mati bagi kamu. Yuk percaya sama dia, supaya kamu juga bisa mengalami kasih-Nya. Itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita untuk menceritakan kasih Tuhan Yesus atau kasih Allah itu kepada orang yang belum percaya kepada dia. Nah, itu saja yang saya ingin sampaikan kepada kita semua pada siang ini. Kiranya apa yang saya sampaikan bisa menolong kita memahami kasih Allah itu seperti apa. Dan kemudian bisa menceritakan kasih itu atau ekspresikan kasih itu kepada orang lain. Karena memang Tuhan maunya begitu. Tuhan mau waktu kita menerima kasih-Nya, kita kemudian membagi kasih itu kepada orang lain. Dan tidak menikmatinya sendiri. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Danke banyak Om. Thank you, Pak. Ya, terima kasih banyak Umay untuk kebenaran firman-Nya. Kita
Saya yakin pasti kita masih mau bercerita, jadi kita sebelum kita lupa berdoa penutup juga kita doa. Tapi terima kasih Om untuk firman-Nya, luar biasa sekali. Ya, sama. Om baru kembali dari Sabatikal, kemudian bawa dari PKU. Jadi tahu awalnya itu kabar yang Om ambil. Luar biasa. Semakin nyata terasa mengalir kayu salib, kasih yang mengubahkan jalan hidup manusia dalamnya. Kasih yang mengubahkan jalan hidup manusia dalamnya tak terselami, tak terkatakan kasih yang kekal. Karena kasih dia terpaku di salib, tercurah darah yang membasuh bersih dosa. Dia tanggung semua kelemahan manusia, kasih yang sempurna tercurah. Karena kasih dia terpaku di salib, tercurah darah yang membasuh bersih dosaku. Dia tanggung semua kelemahan manusia, kasih yang sempurna tercurah. Dia terpaku di salib, tercurah darah yang membasuh bersih dosaku. Dia tanggung semua kelemahan manusia, kasih yang sempurna tercurah. Karena kasih kau terpaku di salib Tuhan, tercurah darah yang membasuh bersih dosa. Dia tanggung semua kelemahan manusia, kasih yang sempurna tercurah. Oh, kau tanggung semua kelemahan manusia, kasih yang sempurna tercurah. Oh, dia tanggung semua kelemahan manusia, kasih yang sempurna tercurah.
Ngomong dulu Bapak. Oh, bisa di-mute ke semua. Oh, terima kasih. Emang kau ingat Sungguh-sungguh tidak pernah berubah. Yang ajaib yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Berkati Om Mike. Berkati Om Mike yang sudah menjadi saluran berkat-Mu. Limpahkan kasih, kuasa, anugerah Tuhan, perlindungan, penyertaan Tuhan bagi kehidupan Om Mike di Ambon ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Berkati setiap kami. Semua kami diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dikelilingi dengan kasih setia daripada Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kemarin Rina dan Owen, Engkau tambahkan setahun lagi usia mereka. Berkati mereka Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa agar Engkau memberkati mereka di usia yang baru Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Pemeliharaan Tuhan nyata atas hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bagimulah segala pujian, hormat, dan kemuliaan Tuhan. Kami semua yang hadir di Zoom ini diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mengalami Yesus, mengalami pribadinya dari hari ke hari. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. God bless. Happy Sunday. Terima kasih Om. Amin. Terima kasih Papi. Thank you. Thank you Papi Chen. Thank you Papi Mike. Papi tuh. Terima kasih buat sharingnya dan doanya, Papi Chen. Arigato. Danke Michael. Salam buat Om Eli, Om Mike. Iya, sini ada Ko Eli, Bu Lili, Hani juga ada sini. Salam Om. Puji Tuhan, dia sudah sembuh ya. Iya, sembuh. Puji Tuhan. Salam juga buat Pak Lukman Tolawi yang sudah keluar tawa. Pak Lukman tuh betul itu ya? Kayaknya karena ada Luna Vidya di sini. Kalau tidak ada Ibu Luna Vidya, saya curiga itu Ibu Luna Vidya. Tapi karena ada Ibu Luna Vidya, ada Pak Lukman Tolawi tadi. Oh.